Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tamisi Wahyani dan rekan saya Prima Rahmat Ramadan. Nama saya Regia Sulagi. Nama saya Juni Sri Salama. Nama saya Raisya Hestiani. Nama saya Tati Mananda. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, untuk langkah pertama kita pahami dulu konsep dasar limit. Untuk notasinya, limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Perlu juga diketahui bahwa tidak setiap fungsi itu memiliki limit, tetapi syarat fungsi untuk memiliki limit adalah jika limit kiri sama dengan limit kanan. Untuk notasinya, limit fx untuk x mendekati a pangkat negatif sama dengan limit fx untuk x mendekati a pangkat positif. Nah, jika x mendekati a pangkat negatif, artinya mendekati a dari arah kiri, sedangkan x mendekati a pangkat positif, artinya mendekati a dari arah kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat limit. Untuk sifat yang pertama, limit k untuk x mendekati a sama dengan k. Contohnya, limit 5 untuk x mendekati 2 sama dengan 5. Untuk sifat yang kedua, limit x untuk x mendekati a sama dengan a. Untuk contoh sifat yang kedua, limit x untuk x mendekati 3 adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu limit k dikali fx untuk x mendekati a. Untuk sifat yang ketiga itu jadi konstanta dikali suatu fungsi sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati a. Contohnya, limit 3 dikali 5x untuk x mendekati 2 sama dengan 3 dikali limit 5x untuk x mendekati 2. Lalu kita tulis 3 dikali 5, x-nya disubstitusi oleh angka 2, maka dengan 3 dikali 10 sama dengan 30, maka hasilnya 30. Lanjut ke sifat yang keempat, yaitu limit fx ditambah gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a ditambah limit gx untuk x mendekati a. Jadi untuk sifat yang keempat ini kita cari masing-masing limitnya dulu. Contohnya, limit x kuadrat ditambah 2x untuk x mendekati a sama dengan limit x kuadrat untuk x mendekati 3 ditambah limit 2x untuk x mendekati 3. Maka kita substitusi x-nya menjadi 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 sama dengan 3 dikuadratkan jadi 9 ditambah 2 dikali 3 6 sama dengan, jadi hasilnya 15. Lanjut ke sifat yang kelima, yaitu limit fx dikurangi gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Nah, itu maksudnya kalau kita nyari selisih dua fungsi, jadi harus nyari limit salah satu masing-masing fungsi tersebut. Nah, contohnya itu misalnya limit 5 dikurangi x untuk x mendekati 0. Nah, itu dicari limit masing-masingnya. Jadi kan limit 5 untuk x mendekati 0 dikurangi limit x untuk x mendekati 0. Nah, limit 5 untuk x mendekati 0 kan 5 ya. Nah, limit x untuk x mendekati 0 itu 0, jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Lanjut ke sifat yang kelima,
dua fungsi. Jadi dicari masing-masing limit fungsinya dulu. Yaitu limit x tambah 1 dikali x tambah 2 untuk x mendekati 1. Nah, dipisahkan dulu. Jadi limit x tambah 1 untuk x mendekati 1 dikali limit x tambah 2 untuk x mendekati 1. Nah, limit x tambah 1, x nya itu kan 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 dikali limit x tambah 2, x nya itu 1 ditambah 2. Jadi 2 dikali 3, hasilnya itu 6. Lanjut ke sifat limit yang ketujuh, yaitu limit fx dibagi gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dibagi limit gx untuk x mendekati a, dengan syarat penyebutnya yaitu limit gx untuk x mendekati a tidak sama dengan 0. Untuk contohnya adalah limit x tambah 3 dibagi x untuk x mendekati a sama dengan, kita cari limitnya masing-masing. Nah, limit x tambah 3 untuk x mendekati 3 berarti 3 ditambah 3 dibagi limit x untuk x mendekati 3 yaitu 3. 3 tambah 3 adalah 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya ada sifat yang ke-8 yaitu limit fx pangkat r untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dipangkatkan dengan r. Contohnya adalah limit x tambah 4 pangkat 2 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x tambah 4 untuk x mendekati 1 dipangkatkan dengan 2. Maka 1 ditambah 4 pangkat 2. 1 ditambah 4 adalah 5 dipangkatkan dengan 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Maka hasilnya adalah 25. Kita lanjut ke sifat yang ke-9, di mana limit x mendekati a n akar fx sama dengan n akar limit x mendekati a fx. Maka syaratnya limit x mendekati a fx lebih dari 0 dan n harus genap. Oke, di sini ada contoh dari sifat 9. Jika limit x mendekati a fx sama dengan 27, tentukan hasil dari limit x mendekati a 3 akar fx. Untuk jawabannya kita substitusikan limit x mendekati a 3 fx, maka 3 akar 27. Kenapa 27? Karena kan di sini limit x mendekati a fx sama dengan 27. Nah, kita masukin ke sini. Lalu 27 ini tuh kan 3 dari pangkat 3. Nah, kita ubah dulu 3 akar menjadi 3 pangkat 3. Lalu karena 3 akar 3 pangkat 3 bisa diubah menjadi 3 akar 3 per 3. Lalu bisa disederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 1. Kenapa 1? Karena nilai 3 per 3 itu adalah 1 dan nilai 3 pangkat 1 itu adalah 3. Dan ini adalah hasilnya. Kita masuk ke contoh soal. Jika limit x mendekati 2, fx sama dengan 11, limit x mendekati 2, gx sama dengan 2. Hitung limit x mendekati 2 akar 3x kuadrat ditambah 4 dikurang fx dikali gx per x tambah 1 dikuadratkan. Maka limit x mendekati 2 akar 3x kuadrat ditambah 4
dikali fx dikali gx per limit x mendekati 2 x ditambah 1 dikuadratkan. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang ada, Fx sama dengan 11, gx sama dengan 2, dan x mendekati 2. Maka didapat akar 3 dikali 2 dikuadratkan ditambah 4 dikurang limit x mendekati 2 fx dikali gx sama dengan fx 11 dikali 2 dibagi limit x mendekati 2 adalah 2 ditambah 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 4, 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka 16 dikurang 11 dikali 2 sama dengan 22 per 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikuadratkan sama dengan 9. Maka akar 16 sama dengan 4 dikurang 22 per 9. Maka hasil dari 4 dikurang 22 adalah min 18 dibagi 9. Maka hasil dari limit ini adalah min 2.